Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Haris dan rekan-rekan semua, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait tugas struktur kami. Pada kesempatan kali ini kami ada 4 orang, yakni saya Untari Murniati, yang kedua ada Budi Purwanto, yang ketiga ada Musdalifah Muhaji, dan yang keempat ada Lutfi Hisham. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan generasi milenial terhadap transformasi digital di KPP Pratama Bau-Bau. Nah, mengawali presentasi kali ini saya persilahkan rekan saya Budi Purwanto untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bu Untari. Saya akan melanjutkan, yaitu saya akan membahas terkait pendahuluan. Nah, di mana latar belakang dari judul kami itu transformasi digital jadi pilar utama reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang ada di Indonesia, terkhusus di DJP. Kemudian sama kita ketahui DJP mengembangkan inisiatif Cortex di mana terintegrasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Kemudian KPP Pratama Bau-Bau menghadapi tantangan adaptasi dari pola kinerja konvensional menuju digital. Kemudian pemimpin milenial hadir dengan karakter terbuka, kolaboratif, dan inovatif mendukung perubahan. Kemudian studi menunjukkan kepemimpinan milenial yang sangat berpengaruh positif terhadap menciptakan inovasi dan digitalisasi. Dan terakhir, penelitian ini kami berharap bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan milenial terhadap transformasi digital di KPP Pratama Bau-Bau. Next. Ya, baik, terima kasih Bapak Budi. Selanjutnya saya persilakan rekan saya Musdalifah Muhaji untuk menjelaskan terkait studi kasusnya yang telah kami lakukan dengan menggunakan sistem survei ya, Iva? Iya, betul. Oke, izin saya lanjutkan berdasarkan permasalahan yang dipaparkan tadi. Kami melakukan survei dengan menggunakan metode Likert yang terdiri dari 15 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka yang dirancang berdasarkan 3 fokus utama, yaitu karakteristik gaya kepemimpinan milenial, pengaruh terhadap transformasi digital, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Nah, untuk karakteristik gaya kepemimpinan milenial, gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan skor tinggi terhadap gaya kepemimpinan milenial yang diterapkan di KPP Pratama Bau-Bau. Dari kurva, distribusi cenderung normal dan mengarah ke kanan dengan skor indeks berkisar antara 3,8 hingga 4,8. Hal ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang partisipatif, terbuka, dan adaptif terhadap teknologi mendapat penerimaan positif dari mayoritas pegawai. Selanjutnya, dari segi transformasi digital di unit kerja, dari gambar memperlihatkan bahwa persepsi terhadap keberhasilan transformasi digital juga tergolong tinggi dengan mayoritas responden memberikan skor indeks di atas 4. Ini mencerminkan bahwa implementasi aplikasi digital seperti Cortex, e-filing, dan sistem internal DJP telah cukup diterima dan diaplikasikan dengan baik oleh pegawai di bawah kepemimpinan milenial. Kemudian gambar yang ketiga, kita dapat melihat bahwa temuan ini diperkuat oleh analisis regresi sebelumnya yang menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,63 dan p-value kurang dari 0,05, menandakan hubungan yang signifikan secara statistik. Ya, itu tadi paparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pembahasan akan saya sampaikan sendiri. Secara teori kami mengangkat teori terkait misalnya kepemimpinan transformasional. Teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk memotivasi bawahan melalui inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual. Kemudian terkait kepemimpinan partisipatif, Levin, Lipit, dan White mengidentifikasikan kepemimpinan partisipatif sebagai gaya yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk analisisnya, kami melihat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap transformasi digital ini sangat penting karena pemimpin milenial cenderung kolaboratif,
produktif, dan berorientasi pada inovasi. Hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan transformasional dan partisipatif yang menekankan pentingnya melibatkan bawahan dalam perubahan. Dalam hal ini mungkin transformasi digital yang dapat berbentuk korteks tadi yang sudah dibahas rekan saya. Keberhasilan transformasi digital, analisis regresi menunjukkan hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan milenial dan keberhasilannya dengan nilai koefisien regresi 0,71. Ini mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang partisipatif dan transformasional mampu mendorong adopsi teknologi seperti korteks dan e-feeling. E-feeling ini mulai tahun 2025 mungkin sudah tidak digunakan lagi ya, tapi lebih fokus ke korteks sekarang. Kemudian ada beberapa faktor pendukung serta hambatan. Faktor pendukungnya seperti pelatihan teknis, infrastruktur, dan kepemimpinan komunikatif dan transparan. Kalau untuk penghambatannya lebih kepada resistensi pegawai senior dan kendala teknis, perlu pendekatan lintas generasi. Selanjutnya, mari kita lihat implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, temuan ini memperkuat literatur tentang gaya kepemimpinan publik, khususnya dalam konteks digitalisasi. Gaya kepemimpinan transformasional dan partisipatif terbukti efektif dalam mendorong perubahan. Praktis bagi KPP Pratama Bau-Bau, tempat kami melakukan survei ini, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program pelatihan kepemimpinan dan peningkatan stabilitas sistem digital. Bagi instansi lain, temuan ini dapat menjadi referensi dalam merancang strategi transformasi digital berbasis kepemimpinan generasi milenial. Kemudian selanjutnya integrasi kepemimpinan digital dalam konteks birokrasi publik. Pemimpin milenial di KPP Pratama Bau-Bau berperan dalam mendorong transformasi digital. Gaya kepemimpinan yang responsif, kolaboratif, dan berbasis data mempercepat adaptasi teknologi seperti korteks. Hasil analisis menunjukkan pendekatan ini efektif dengan nilai R² sama dengan 0,63. Integrasi kepemimpinan digital sangat penting untuk keberhasilan reformasi birokrasi yang berbasis teknologi. Kemudian selanjutnya, bagaimana relevansi perspektif generasi dalam mengelola perubahan organisasi? Pemimpin milenial lebih adaptif terhadap perubahan dan teknologi. Gaya kepemimpinan yang terbuka, fleksibel, dan kolaboratif mendorong digitalisasi cocok di KPP Pratama Bau-Bau. Perbedaan generasi dapat menimbulkan resistensi dari pegawai senior. Yang terakhir, dibutuhkan pendekatan lintas generasi agar transformasi digital berjalan cepat dan diterima oleh semua pihak. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Lutfi. Baik, terima kasih kepada Mbak Tari. Kita masuk berikutnya kepada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama adalah kepemimpinan milenial di KPP Pratama Bau-Bau itu dipersepsikan positif karena menunjukkan indeks 4,4 atau di atas 4. Kemudian gaya ini terbukti memberi pengaruh signifikan terhadap keberhasilan transformasi digital. Dibuktikan dengan koefisien 0,71 R² sama dengan 0,63. Kemudian selanjutnya adalah faktor pendukungnya adalah pelatihan, kemudian infrastruktur digital, dan komunikasi yang suportif. Nah, berikutnya adalah untuk tantangannya itu resistensi dari pegawai senior dan kendala teknis di sistem. Yang terakhir kesimpulannya, kepemimpinan milenial layak dijadikan strategi dalam reformasi birokrasi berbasis digital. Nah, untuk saran yang pertama itu perlu pelatihan lintas generasi untuk menjembatani kesenjangan digital antar usia. Kemudian perlu ditingkatkan infrastruktur teknologi agar layanan digital berjalan lancar. Kemudian perlu perkuat pelatihan kepemimpinan digital bagi pemimpin milenial. Dan yang terakhir perlu dilakukannya penelitian lanjutan guna menghasilkan hasil yang lebih baik. Mungkin itu saja untuk kesimpulan dan saran dari materi pada sore ini. Baik, terima kasih rekan-rekan, Pak Haris dan rekan semua. Itulah presentasi dari kami kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.